Jadi orang-orang yang belum sampai pahamannya menyangka, mengira bahwa niat itu ia geritik hati. Sahjaku makan untuk memperkuat ibadah karena Allah Ta'ala makan. Dikira itu nangaran niat. Sahjaku belajar ilmu agama, misalnya hendak turun di rumah, sahajaku belajar ilmu agama karena Allah Ta'ala. Nah, orang-orang yang jahil tadi menyangka bahwa itu ngarannya adalah niat. Padahal itu bukan niat. Itu ngarannya hanya geritik hati. Itu ngarannya adalah bicara hati. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalam ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala al-musannif al-imam Abu Hamid Muhammad bin Muhammad al-Ghazali rahimahullah wa nafa'ana bi'ulumih. Bayanu anna niyyata ghairu dakhilatin tahtal ikhtiyar. I'lam annal jahila yasma'u ma dzakarnahu minal wasiyyati bitahsinin niyyati wa taksiriha ma'a qawlihi sallallahu alaihi wasallam innamal a'malu binniyat fayaqulu fi nafsihi 'inda tadrisihi aw tijaratihi aw aklihi nawaitu an udarrisa lillah aw attajira lillah aw akula lillah wa yazunnu anna dzalika niyyah. Wahayhata fadzalika haditsu nafsin wa haditsu lisanin wa fikrin aw intiqalun min khatirin ila khatirin wan niyyatu bi mu'zalin min jami'i dzalik wa innaman niyyatu bi'atsun nafsi wa tawajjuhuha wa mailuha ila ma dhahara laha anna fihi qaradaha imma ajilan wa imma ajila. Wal mailu idza lam yakun la yumkinu ikhtira'uhu wa iktisabuhu bi mujarradil iradah bal dzalika qauli sab'an nawaitu an ashtahiyat ta'am wa amila ilaih aw qaulil farid nawaitu an a'shaka fulanan wa uhibbahu wa u'azzimahu bi qalbi fadzalika muhalun ila akhir. Makna daripada kalam Al-Imam Hujjatul Islam Abu Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali rahimahullah wa nafa'ana bi'ulumih. Penjelasan tentang niat itu tidak termasuk di bawah usaha ikhtiar. Penjelasan tentang niat itu tidak termasuk di bawah usaha atau ikhtiar seseorang. Jadi niat itu murni merupakan hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala ke dalam hati seseorang. Yang timbulnya hidayah itu adalah berasal daripada ilmu dan ma'rifat seseorang kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang yang tidak mempunyai ilmu tidak akan mungkin bisa berniat dengan niat yang baik. Orang yang tidak mempunyai ma'rifat tidak akan bisa memperbanyak niat yang baik dalam satu amal perbuatan itu sehingga mendatangkan ganjaran pahala yang banyak. Nah, jadi niat itu adalah merupakan anugerah Allah semata-mata kepada seseorang.
Ketahuilah bahwasanya orang bodoh itu mendengar apa yang telah kami sebutkan daripada wasiat. Wasiat artinya pesan. Dengan membaguskan niat dan memperbanyaknya beserta sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innamal a'malu binniyat, hanya saja amal perbuatan itu tergantung niatnya. Nah, orang-orang yang jahil, orang-orang yang bodoh tadi, maka ia mengatakan kepada dirinya ketika ia mengajar atau berdagang atau makan, saya berniat bahwa saya mengajar karena Allah atau saya makan karena Allah, dan ia mengira demikian itu adalah niat, dan itu sangat jauh. Itu adalah bisikan hati ngarannya, dan pembicaraan lisan dan pikiran, atau perpindahan dari geritik hati ke geritik hati. Sedangkan niat itu jauh dari semua yang demikian itu. Jadi orang-orang yang belum sampai pahamannya menyangka, mengira bahwa niat itu ia geritik hati. Sahjaku makan untuk memperkuat ibadah karena Allah Ta'ala makan, dikira itu nangaran niat. Sahajaku belajar ilmu agama, misalnya hendak turun di rumah, sahajaku belajar ilmu agama karena Allah Ta'ala. Nah, orang-orang yang jahil tadi menyangka bahwa itu ngarannya adalah niat, padahal itu bukan niat. Itu ngarannya hanya geritik hati. Itu ngarannya adalah bicara hati, lain ngaran niat. Jadi banyak hadis-hadis yang memuji tentang keutamaan niat, bukan itu yang dimaksud. Misalnya kita ambil minyak harum, sahajaku berminyak harum mengikuti sunnah Rasul, sahajaku berminyak harum supaya ini supaya itu. Nah, itu bukan niat ngarannya, itu geritik hati. Dikira, disangka itu niat. Nah, ngaran niat itu macam apa? Sesungguhnya niat adalah terbangkitnya jiwa, terdorongnya diri kita nih, terdorong, terarahnya dan kecenderungannya kepada apa yang tampak baginya, bahwa padanya tujuannya. Ada kalanya di waktu sekarang dan ada kalanya di waktu mendatang. Nah, jadi niat itu adalah dorongan hati. Dari dorongan hati itu tergerak anggota untuk berbuat sesuatu yang ingin dicapai oleh hati tadi. Itu ngarannya niat. Umpamanya kawan kita ada nukar kendaraan, mbak kita melihat, oh kawan nukar kendaraan, lihati katuju, ku hendak nukar hakina kendaraan kayak kawanku itu. Nah, itu niat ngarannya, itu ngaran niat. Mbak kita melihat kendaraan, ampun kawan, terdorong hati hendak nukar sama inya, berarti niat kita nukar kendaraan itu menyamai kawan. Nah, itu ngaran niat. Kawan nukar pakaian bagus, nukar baju bagus, di mana ikam nukar baju ini di toko ano, berapa harganya, sekian ribu, oh bagusnya leh, dalam hati nih bagusnya, oh hendak nukar harganya kayak ini juga. Nah, itu niat ngarannya, itu ngaran niat. Bukan kita hendak memakai baju, sahajaku berbaju karena Allah, lain itu ngaran niat di sini. Dorongan hati dari awal itu ngarannya adalah niat. Misalnya
kita mendengar ada berita atau kisah di situ nyaman makan. Di warung itu nyaman satinya, nyaman supnya, nyaman apanya. Mendengar kisah orang nyaman-nyaman tadi, kok hendak merasai hatinya kayak apa gerang nyamannya. Nah itu iya niatnya ngarannya. Niatnya hendak merasai kayak apa nyamannya. Kayaknya sampai di warung misalnya, sahaja aku makan karena Allah kada mau nih tuh mulai rumah niatnya hendak merasai tadi. Nah niatnya mulai rumah nih tuh nang iya. Nang sudah sampai di hadapan makanan kayaknya sahaja aku makan untuk ini, itu ngarannya bisikan hati lain niat. Niat tuh dorongan nang mendorong kita untuk melakukan sesuatu, itu yang dimaksud di sini. Dan kecenderungan itu apabila tidak ada, maka tidak mungkin membuatnya. Dan kecenderungan itu apabila tidak ada, maka tidak mungkin membuatnya dan mengusahakannya dengan semata-mata kehendak. Bahkan demikian itu seperti perkataan orang yang kenyang, saya berniat bahwa saya menginginkan makanan dan cenderung kepadanya. Atau perkataan orang yang kosong, arti kosongnya nang hatinya kadang mencintai apa-apa. Ujarnya saya berniat bahwa saya rindu kepada si Fulan dan mencintainya dengan mengagungkannya dengan hatiku, maka demikian itu adalah mustahil. Jadi niat itu datangnya pasti imbah ilmu, imbah fikir. Dari ilmu dan pikir itu datang hidayah Allah kepada kita. Makanya dalam banyak hadis diriwayatkan bahwa ada umatku jar Nabi kita yang matinya ditilam, matinya diranjang, tapi dia di akhirat kayaknya dibangkit sebagai syahid. Kenapa bisa demikian? Karena dia punya niat yang benar, ingin jadi syahid. Nah, apakah kita kayak apa caranya berniat supaya kita hendak mati syahid itu? Kada akan bisa kita berniat hendak mati syahid kalau kada ada ilmunya. Tapi ilmu dahulu. Begitu kita baca ilmu, kita baca buku atau mendengar pengajian bahwa orang syahid itu matinya selamat dari siksa kubur. Orang syahid itu matinya adalah masuk surga tanpa hisab. Orang syahid itu matinya adalah segala-galanya mudah. Orang syahid itu akan selalu bertemu dengan Allah. Orang yang syahid itu akan dikelilingi oleh para malaikat. Lalu kita kapingin mendengar cerita-cerita syahid itu. Dari kapingin itu lalu hendak timbul, jakanya ada perang aku mati syahid biar. Nah itu niat ngarannya. Jadi kada kawan niat itu kalau kada dasar ilmu dahulu. Kita kada tahu tentang si Fulan. Si Fulan tuh kayak apa orangnya, kayak apa bentuknya, kayak apa dirinya, kita kada tahu. Kawalah kita di hati berniat hendak mencintainya, kada kawa. Karena kita kada tahu siapa si Fulan itu. Bahkan tidak ada jalan kepada berusaha memalingkan hati kepada sesuatu dan kecenderungannya kepadanya dan terarahnya ke arahnya kecuali dengan mengusahakan sebab-sebabnya. Nah, usahakan dulu sebab-sebabnya. Demikian itu termasuk apa yang kadang-kadang ia mampu atasnya dan kadang tidak mampu atasnya. Terkadang kita menghasilkan sebab itu kawa, terkadang kada kawa. Sesungguhnya jiwa itu dapat terbangkit kepada perbuatan karena memenuhi panggilan maksud yang menjadi pendorong yang cocok bagi hati lagi sesuai baginya. Sesungguhnya jiwa itu dapat terbangkit kepada perbuatan
karena memenuhi panggilan maksud yang menjadi pendorong yang cocok bagi hati, lagi sesuai baginya. Kayak makan umpamanya. Makan itu maksudnya adalah kenyang. Tujuan makan itu adalah kenyang. Nah, kenapa terbangkit hati kita untuk melakukan makan? Karena tujuannya adalah kenyang itu. Nah, kenyang itulah jadi pendorong kita makan. Kenyang itulah jadi pendorong kita makan. Selama manusia tidak berkeyakinan bahwa maksudnya itu tergantung dengan sesuatu perbuatan, maka maksudnya tidak terarah ke arahnya. Selama kita kada yakin bahwa makan itu kenyang, kita kada makan. Nah, kita tuh kada yakin, cuma makan ini kenyang, umpamanya kita kada makan. Kenapa kita hakun balap-balap ke situ kamari? Karena kita yakin bila makan itu kenyang. Demikian itu termasuk apa yang tidak mampu menurut keyakinan pada setiap waktu. Nah, keyakinan berbeda-beda antara manusia terhadap apa yang dimaksud oleh satu perbuatan. Seseorang ini mungkin ke ini keyakinannya, saya kong ini ke itu keyakinannya, kada sama. Apabila ia berkeyakinan, maka sesungguhnya hati dapat terarah. Apabila ia kosong, lagi tidak dipalingkan daripadanya dengan sesuatu maksud yang menyibukkan yang lebih kuat daripadanya. Demikian itu tidak mungkin pada setiap waktu. Nah, jadi ini jelas bahwa niat itu datangnya satu niat di luar kemampuan manusia. Niat itu semata-mata ada datangnya merupakan hidayah daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Pendorong-pendorong dan yang memalingkan itu mempunyai sebab-sebab yang banyak, di mana dengannya ia berkumpul, dan demikian itu berbeda-beda menurut orang per orang, menurut hal ihwal dan menurut amal perbuatan. Apabila hawa nafsu syahwat perkawinan kuat umpamanya, dan ia tidak mengiktikadkan maksud yang benar tentang anak pada agama dan dunia, maka tidak memungkinkan akan dia untuk bersetubuh dengan niat anak. Nah, orang hendak kawin. Hendak kawin itu apa tujuannya? Hendak meluluskan hawa nafsunya. Lalu inya cari bini kawin, karena nafsunya sudah hendak kawin. Nah, begitu inya mengumpuli bininya, kawalanya berniat mengumpuli bini ini supaya dapat tujuan anak nang saleh, supaya tujuan memperbanyak umat Nabi Muhammad. Kada kawa, masa aja aku mengumpuli biniku supaya dapat anak nang saleh, maulah kada mau, karena mulai asal niat mencari bini itu hendak menunaikan hawa nafsunya. Ajakannya membaca buku, membaca kitab, mendengar ceramah bahwa orang yang mempunyai anak itu, anaknya bila anak yang saleh, yang mendoakan inya ini. Orang yang niatnya untuk memperbanyak umat Nabi Muhammad itu ini, makanya baik kawin aku nah. Nah, itu niatnya ngarannya. Itu ngaran niat. Bahkan tidak mungkin melainkan atas niat memenuhi nafsu syahwat, karena niat adalah memenuhi panggilan pendorong dan tidak ada pendorong selain nafsu syahwat. Lalu bagaimana ia berniat baik? Kada kawa baik niatnya. Nah, jadi kalau sudah membaca banyak hadis, mendengar banyak hadis Nabi, misalnya an-nikah sunnati famar ragiba an sunnati falaisa minni, ujar Nabi kita, nikah itu sunnahku, siapa yang tidak senang dengan sunnahku berarti bukan golonganku.
Ujar Nabi kita, man nakahalillah wa ankahalillah istahaqqa wilayatullah. Barang siapa yang nikah karena Allah atau menikahkan orang karena Allah, maka dia berhak menyandang wilayah daripada Allah. Ujar Nabi, tanakahu taksuru fa inni ubahibikumul umama yaumal qiyamah. Nikahlah kamu, ujar Nabi, niscaya kamu akan menjadi banyak. Aku akan berbangga dengan kamu terhadap umat-umat yang lain pada hari kiamat. Nah, ujar Nabi, kullu amal ibni Adam yanqati'. Tiap-tiap amal manusia terputus illa salasun, kecuali 3. Waladun salih yad'ulah, anak salih yang mendoakan. Nah, mendengar hadis-hadis seperti itu timbul keinginan, oh kayak ini aku baik kawin, supaya aku dapat fadilat ini, dapat lalu mencari bini. Nah, itu ngarannya niat. Itu yang dimaksud dengan niat. Itu niat yang baik. Apabila tidak kuat dalam hatinya bahwa mendirikan sunnah nikah karena mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu besar keutamaannya, maka ia tidak mungkin berniat dengan nikah akan mengikuti sunnah. Bila tidak kuat dalam hatinya bahwa mendirikan sunnah nikah karena mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu besar keutamaannya, maka ia tidak mungkin berniat dengan nikah akan mengikuti sunnah. Kecuali hanya bahwa ia berkata dengan lisannya dan hatinya, itu adalah perkataan semata-mata, bukan niat. Jadi niat itu mesti mengakui dahulu, mesti ada ilmu, mesti ada pengakuan bahwa fadilatnya sangat besar, keutamaannya sangat besar, lalu tergerak hatinya untuk melakukan itu. Nah, itu ngarannya adalah niat. Jalan usaha memperoleh niat ini, nah kayak apa cara untuk memperoleh niat? Umpamanya adalah bahwa ia menguatkan imannya. Menguatkan iman. Menguatkan imannya dengan agama pertama-tama. Dan ia menguatkan imannya dengan besarnya pahala orang yang berusaha memperbanyak umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan ia menolak dari dirinya semua hal yang melarikan dari anak daripada beratnya ungkus, lamanya kepayahan dan lainnya. Nang bertentangan lawan menghasilkan anak itu mesti ditolak. Artinya aku nih kawin tujuannya karena mendengar hadis Nabi, Nabi akan bangga di hari kiamat banyak umat sidin daripada umat yang lain-lainnya. Jadi aku kawin ini tujuannya untuk memperbanyak umat Nabi Muhammad. Nah, karena imbah kawin jangan masuk KB. Kan sesuai ngarnya lawan niat. Niatnya memperbanyak umat Nabi Muhammad. Nah, jadi orang yang menggunakan alat-alat KB ini itu kadakawa inya bersetubuh niat saja aku memperbanyak umat, kadakawa. Kenapa? Karena ini menggunakan hal-hal yang bertentangan lawan yang diniatkannya itu. Nah, maka apabila ia berbuat demikian, maka kadang-kadang terbangkit hatinya, keinginannya kepada menghasilkan anak karena pahala. Lalu keinginan itu menggerakkannya dan anggota badannya bergerak untuk melaksanakan akad nikah. Apabila terbangkit kemampuan yang menggerakkan kepada lisan dengan menerima akad karena taat kepada pendorong ini yang kuat atas hati, niscaya ia berniat. Kalau tidak demikian, maka apa yang memampukannya pada dirinya dan mengulang-ulanginya pada hatinya dari maksud anak adalah bisikan syaitan dan igawan hajangarannya. Macam Junaid al-Baghdadi rahimahullah disebutkan dalam manaqib beliau. Beliau Junaid al-Baghdadi mempunyai usaha
mempunyai toko di pasar. Walaupun sini kada berdagang nang kayak orang berdagang kada. Cuma ada punya toko di pasar dan sini kadang-kadang buka toko. Kadang-kadang tutup. Nah, kenapa pian maka berusaha? Gesina semata-mata aku hanya hendak mendapatkan hadis Nabi yang berbunyi at-tajirus saduq yuhsaru ma'as-siddiqin yaumal qiyamah. Nah, pedagang-pedagang yang jujur, pedagang-pedagang yang benar itu pada hari kiamat kaina akan dihalau beserta orang-orang siddiqin. Nah, mendengar itu hadis Nabi lalu terbuka hati untuk jadi pedagang yang jujur. Kalau sini berdagang, nah itu ngarannya adalah niat. Itu ngaran niat. Karena inilah segolongan orang salaf enggan dari sejumlah perbuatan taat karena niat tidak hadir kepada mereka, dan mereka berkata niat tidak hadir akan kami. Sehingga Ibnu Sirin tidak mengerjakan salat jenazah atas Al-Hasanul Basri, dan ia berkata tidak hadir kepadaku niat. Hasanul Basri imam besar, tokoh tabi'in, wafat. Di situ ada juga ulama besar Ibnu Sirin. Ibnu Sirin kada umpat menyembayangakan jenazah Hasanul Basri. Takuni orang kan bapian kada umpat sembahyang jenazah. Aku justru belum ada niat lagi. Niatnya belum ada. Nah, ngapa niatku ke situ? Nah, karena niat tuh kada kawa diulah-ulah seorang. Niat tuh mesti langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, niatku belum ada. Amun niatnya aku kada turun, kada nyaman kayaknya disambat betul. Nah, itu nang kada nyaman, nang kada baik kayaknya. Jadi menghindari niat-niat nang seperti itu, menunggu niat dari Allah. Sebagian mereka memanggil istrinya dan ia menyisir rambutnya agar bawalah kemari sisir. Ini orang mengiau bini ambilakan pang suroy. Maka istrinya berkata, apakah saya bawakan dengan cermin? Cerminnya pang nyenam bini. Lalu orang itu diam, kada menyahut. Lalu orang itu diam sesaat. Kemudian berkata, ya, bawa cerminnya juga. Lalu ditanyakan kepadanya tentang demikian. Kenapa ini lambatnya menyahut? Jadi cerminnya bawa akan kaju ajar nang bini. Lambatnya bang pian menyahut nang apa garang? Maka ia menjawab, saya mempunyai niat pada sisir. Dan niat tidak hadir kepadaku mengenai cermin tadi. Lalu saya berhenti sehingga niat itu disediakan oleh Allah Ta'ala. Nah, menunggu bercermin itu nah apa dulu niatnya mengambil cermin itu sudah ada niatnya, nah hanya minta ambilakan cermin tadi. Hammad bin Sulaiman meninggal dunia dan ia adalah salah seorang ulama Kufah. Lalu dikatakan kepada As-Sauri, apakah kamu tidak menghadiri jenazahnya? Maka ia menjawab, Sufyan Sauri menjawab, jikalau saya mempunyai niat, niscaya saya berbuat. Salah seorang dari mereka apabila ditanya tentang sesuatu amal kebajikan, maka ia menjawab, kalau Allah Ta'ala memberi rezeki niat kepadaku, maka saya berbuat. Tawus, salah seorang ulama besar, aulia Allah, Tawus tidak berbicara kecuali dengan niat. Dan ia diminta agar berbicara, maka ia tidak berbicara. Suruh orang ceramah, ada hakun ceramah. Dan ia tidak diminta berbicara, kada disuruh ceramah, maka ia mulai berbicara.
Lalu ditanyakan kepadanya tentang demikian. Kenapa pian diminta orang ceramah? Kada pun ceramah. Kalau disuruh-suruh tengah ada ceramahnya. Maka ia menjawab, apakah kamu suka bahwa saya berbicara tanpa niat? Apabila hadir kepadaku niat, maka saya perbuat. Diceritakan bahwa Daud ibnul Muhabbar ketika mengarang Kitabul Aqli, maka Ahmad bin Hanbal mendatanginya. Lalu ia meminta kitab tersebut daripadanya. Maka Ahmad melihat satu halaman pada kitab tersebut. Kemudian ia Ahmad mengembalikannya. Maka ia Daud berkata, apa yang terjadi padamu, hai Ahmad? Ia Ahmad berkata, pada sanad-sanad yang daib, padanya sanad-sanad yang daib. Ini kitab karangan Nikam ini sanadnya banyak nang daib-daib. Lalu Daud berkata kepada Ahmad, saya tidak meriwayatkannya atas sanad-sanad. Kitab ini kukarang bukan memandang sanad-sanadnya. Lalu saya lihat padanya dengan ain hadis. Sesungguhnya saya memandang padanya dengan ain amal jika saya memperoleh manfaat. Nah, ini kitab aku niatnya mengarang untuk manfaat, bukan untuk mencari sanad-sanad yang kuat. Nah, Ahmad berkata, maka kembalikanlah kitab itu padaku sehingga saya memandang padanya dengan mata yang kamu pakai memandang. Lalu Ahmad mengambilnya dan ia berdiam di sisinya dalam waktu yang lama. Kemudian ia berkata, mudah-mudahan Allah membalasmu dengan kebaikan. Saya telah memperoleh manfaat dengannya. Nah, jadi kitab nang dikarang dengan niat bahwa kitab ini agar bermanfaat, orang nama lihat pun akan bisa mengambil manfaat daripada kitab itu. Dikatakan kepada Taus, berdoalah untuk kami. Ujar orang lawan Taus, doakan pang kami. Lalu ia berkata, sehingga saya dapatkan niat baginya. Menunggu niat dulu, hanya mendoakan. Napa garang niatnya mendoakan orang itu? Sebagian mereka berkata, saya berada dalam mencari niat untuk menjenguk seseorang sejak 1 bulan. Lalu tidak sah niat itu bagiku sesudahnya. Ada kawan datang di situ nah, hendak mailangi, hendak benar, cuma niatnya kada ada. Sebulan sudah menghadang niatnya kada sendetangan lagi. Nah, ngapa niatnya ke situ? Sedangkan niat itu kata kau diulah-ulah tadi, menunggu datang daripada Allah Subhanahu wa taala. Isa bin Katsir berkata, saya berjalan beserta Maimun bin Mihran. Lalu si Maimun tadi sampai ke pintu rumahnya. Maka saya pulang, ujar Isa bin Katsir tadi. Maka anaknya bertanya, anaknya Maimun, apakah kamu tidak menghidangkan makanan malam baginya? Jadi anak Maimun tuh tamu pian tuh kok disurungi makanan kah? Maimun menjawab, itu tidak termasuk dari niatku. Aku tadi niat kasihnya membawanya ke rumah aja, gak ada berniat menyurunginya makanan. Itu tidak termasuk dari niatku. Dan inilah karena sesungguhnya niat itu mengikuti pandangan. Lalu apabila pandangan berubah, maka niat juga berubah. Dan mereka tidak menganggap bahwa mereka berbuat sesuatu amal kecuali dengan niat. Karena tahunya mereka bahwa niat itu rohnya amal. Dan bahwa amal tanpa niat yang benar adalah riya dan memberatkan diri, dan itu adalah sebab dimurkai, bukan sebab pendekatan. Nah, kalau kita beramal niatnya kada bujur, itu ngarannya adalah riya. Bukan mendekatkan diri kepada Allah, tapi justru mendatangkan kemurkaan Allah.
Jadi lebih baik kita kada menyurungi tamu makanan daripada kita menyurungi niatnya kada baik. Kedua rugi menyurungi makanan, dosanya dapat. Dan mereka tahu bahwa niat bukanlah perkataan orang yang berkata dengan lisannya, saya berniat, bukan itu. Tetapi niat itu adalah terbangkitnya hati yang berlaku seperti berlakunya futuh dari Allah Ta'ala. Maka futuh itu kadang-kadang mudah pada sebagian waktu dan kadang-kadang sulit pada sebagian waktu yang lain. Nah, jadi kada gampang maulah amal perbuatan itu menjadi ikhlas. Kada gampang maulah perbuatan yang mubah menjadi bernilai ibadah. Kalau perbuatan ibadah menjadi maksiat, nyaman diulah. Perbuatan mubah menjadi dosa, nyaman ulahannya. Tapi kalau perbuatan yang boleh supaya jadi pahala, itu memerlukan niat. Sedangkan mendapatkan niat itu memerlukan ilmu dan ma'rifat dahulu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Memang barang siapa yang kuat dalam hatinya adalah urusan agama. Nah, kalau orang itu hatinya sudah berisi dengan urusan-urusan agama, maka dipermudah atasnya pada kebanyakan hal mendatangkan niat bagi kebaikan-kebaikan. Karenanya banyak tahu. Nah, orang yang hatinya banyak mempunyai ilmu-ilmu agama, ini banyak tahu tentang fadilah-fadilah, keutamaan-keutamaan amal. Lalu itu mempermudah datangnya niat yang baik. Kalau ilmu agama kada banyak inya berisi, ilmu agama kada banyak di dalam hatinya, kayak apa caranya untuk mendatangkan niat yang baik dalam hati itu kada kawa. Barang siapa yang kuat dalam hatinya adalah urusan agama, maka dipermudah atasnya pada kebanyakan hal mendatangkan niat bagi kebaikan-kebaikan. Karena sesungguhnya hatinya itu condong kepada pokok kebaikan. Nah, orang yang hatinya sudah penuh dengan agama, hatinya sudah arah kepada kebaikan. Lalu ia terbangkit menurut kebiasaan kepada perincian-perincian. Kita tahu bahwa niat orang makan macam ini. Niat orang bersedekah sampai 20 macam niatnya lebih. Nah, kenapa tahu niat itu? Karena mereka asalnya mengetahui tentang keutamaan sedekah. Akhirnya mereka kumpulkan niatnya jadi sekian banyak. Mungkin kita kada tahu kalau berniat nangka itu, ada tahu. Kita kada tahu umpamanya sedekah itu menolak kejahatan. Kalau kita meniatakan saja aku bersedekah untuk menolak kada kawa karena kada tahu. Dan barang siapa condong hatinya kepada dunia dan itu kuat atasnya, maka tidak mudah baginya yang demikian itu. Orang yang hatinya dipenuhi dengan urusan-urusan duniawi sulit untuk mendatangkan niat yang baik. Bahkan demikian itu tidak mudah baginya dalam melaksanakan kewajiban-kewajiban. Jangankan maulah nang mubah, nang boleh jadi bapahala, nang melaksanakan nang wajib pun sulit inya melaksanakan niat nang baik apabila hatinya dipenuhi dengan urusan-urusan duniawi. Apalagi maulah nang boleh jadi bapahala, nang wajib lagi supaya bujur ya tungalih inya. Bahkan demikian itu tidak mudah baginya dalam melaksanakan kewajiban-kewajiban kecuali dengan usaha yang sungguh-sungguh, dan puncaknya adalah bahwa ia mengingat neraka.
Nah, teban lagi tujuannya. Kenapa aku sembahyang ini? Nah. Karena aku mau ada sembahyang aku ada wani masuk neraka kena matinya. Hal tegara katih nak sembahyang. Kayak itu pang maka. Dan memperingatkan dirinya akan siksanya atau kenikmatan surga dan menggemarkan dirinya padanya. Nah, itu niat-niat yang dipakai untuk menggerakkan kepada memperbuat yang wajib, menjauhi yang haram. Maka kadang-kadang terbangkit baginya pendurung yang lemah. Tahu wae bahwa memperbuat ini neraka. Satu, memperbuat ini supan ganal. Nah, kadang-kadang nang timbul justru supan ganalnya itu nerakanya halus. Orang kada wani mencuntan. Kenapa? Mencuntan. Satu, masuk neraka. 2, masuk penjara. 3, tak surat kabar supan. Nang ganal justru masuk penjara itu nang takutan inya. Supannya nang takutan inya. Nerakanya kada seberapa takutan. Nah, maka kadang-kadang terbangkit baginya pendurung yang lemah. Pendurung yang lemah. Maka adalah pahalanya menurut kadar keinginan dan niatnya itu. Maka pahalanya menurut kadar keinginan dan niatnya. Inya berbuat nangka ini. Terdorong napa? Inya melakukan ini pahalanya ada. Dipuji orang ada. Disanjung orang ada. Nah, terkadang nanggana dalam pikirannya itu adalah memikirkan sanjungan orang itu yang penting. Yang penting pujian orang, pahala nomor 2. Kalau aku bersedekah misalnya berwakaf 10 juta diumumkan, nah pahalanya ada. Dan aku dipuji orang. Dan aku disanjung orang. Aku dicap orang sebagai orang nang penyumbang nang sosial. Nah, macam-macam niatnya. Terkadang nang niat pahala itu jadi halus. Nang gana dalam hatinya dorongannya justru karena mencari pujian-pujian tadi. Nah, maka adalah pahalanya itu menurut kadar keinginan dan niatnya itu. Adapun taat atas niat mengagungkan Allah Ta'ala karena berhaknya untuk ditaati dan disembah, maka demikian itu tidak mudah bagi orang yang gemar pada dunia. Kada mudah. Orang nang gemar kepada dunia, sembahyangnya itu karena menjunjung perintah Allah itu ngalih. Orang yang gemar kepada dunia, ingin mengeluarkan zakat karena menjunjung perintah Allah itu sulit. Berniat macam itu. Paling-paling takutan kalau masuk neraka, munnya kada. Takutan kena usahanya bangkrut kah, habis berkahnya kah. Nah, bagi orang-orang yang sudah hatinya gemar kepada dunia itu, melaksanakan yang wajib tuh niat menjunjung perintah Allah itu pun ngalih sudah itu. Apalagi maulah pekerjaan nang boleh-boleh supaya jadi ibadah makin yang ngalih lagi. Nah, kalau hati-hati mereka sudah dipenuhi oleh gemar kepada dunia. Adapun taat atas niat mengagungkan Allah Ta'ala karena berhaknya untuk ditaati dan disembah, maka demikian itu tidak mudah bagi orang yang gemar pada dunia. Ada mudah. Dan ini adalah niat yang mulia dan tertinggi. Orang sembahyang bisa tujuannya karena menjunjung perintah Allah. Orang sembahyang tujuannya bisa mengharapkan surga Allah. Orang sembahyang tujuannya bisa takutan masuk neraka. Nah, untuk mencapai niat nang menjunjung itu saling ngalihan bagi orang-orang nang cinta kepada dunia. Dan ini adalah niat yang mulia dan tertinggi. Dan sedikit di atas hamparan bumi orang yang memahaminya, lebih-lebih orang yang mengerjakannya itu. Nah, jadi artinya bahwa pengertian niat itu adalah dorongan
yang membuat kita bergerak, dorongan yang membuat kita memakai, dorongan yang membuat kita membeli, dorongan yang membuat kita meninggalkan, dorongan yang memperbuat kita melakukan, itu adalah niat. Masalah nang hendak berbuat itu kayaknya kita hadirkan kembali, saja aku berbuat untuk ini, itu hanya sekedar untuk menghadirkan niat-niat yang telah lalu. Andai kata ini kada dibaca pun kada jadi masalah, karena sudah ada terdahulu sebelumnya niat yang kuat di dalam hatinya. Nah, kemudian niat manusia dalam melaksanakan taat itu bermacam-macam. An-Nabi